Dari mana ide datang? Pertanyaan standar yang selalu diajukan peserta diskusi buku, peluncuran novel, atau seminar menulis adalah, idenya dari mana sih? Kok bisa jadi cerita bagus? Pasti sedih kalau hanya mendapatkan jawaban, ya dari sekitar kita saja, dari kejadian sehari-hari, padahal kenyataannya memang demikian. Persoalannya atau perbedaannya, penulis akan mudah menangkap inspirasi yang berkelebat lalu dijadikan ide. Sedang teman-teman yang belum menjadi penulis bingung, mana yang dapat dijadikan ide, ya kan? Oh ya, saya selalu memisahkan antara inspirasi, dalam kata lain adalah ilham, dengan ide atau gagasan. Inspirasi itu ibarat wangsit kalau untuk orang-orang pintar ya, dalam tanda petik. Tataran yang mulia disebut wahyu, itu nabi-nabi yang menerimanya. Datangnya berkelebat, menyusup di tengah kesadaran yang berbeda. Maksud saya, ketika kita sedang mengobrol politik misalnya, tahu-tahu ada berkelebat ingatan tentang peristiwa yang lucu, yang jika ditangkap dan dikelola bisa menjadi gagasan cerita. Gagasan bisa diolah dari inspirasi yang ada di sekitar kita, itu jawaban serius. Hanya terdengar klasik, habis pertanyaannya juga klasik kan. Namun, percayalah, di tengah yang rutin Anda kerjakan, selalu ada yang baru. Saya pernah mendengar guru TK bercerita tentang ocehan murid-murid kecilnya, soal teman-temannya saat diajak piknik, ketika marahan dengan kakaknya, sehabis acara ulang tahun yang berkesan, ya kan? Suatu saat, ada seorang anak TK yang pagi itu bilang, papa sama mama mau bercerai. Bagi penulis, itu nyala lampu inspirasi. Tangkap dan jadikan ide, nanti dikembangkan. Di lain waktu, mungkin kita memiliki tetangga baru yang aneh karakternya, aneh pakaiannya, ya. Bergunjingan di sekitar abang sayur bisa jadi ide untuk dikembangkan. Sepasang kekasih yang mesra dan rukun mendadak bubaran karena si cowok iseng bertanya. Ini kejadian nyata. Seandainya kelak aku berpoligami, apa pendapatmu? Bayangkan. Nah, dalam sebuah perjalanan ke Bandung, suatu hari, suatu tahun ya, udah lama sekali, di sebelah saya duduk Jusnato. Dahulu dia dan kawan-kawannya pernah bikin website cerpen Indonesia bernama Salju Bogor. Mungkin beberapa teman kenal. Nah, sepanjang jalan dia bercerita tentang teman SMA-nya yang punya bapak seorang penghibur dengan boneka yang bisa diajak bicara. Bukan hanya bisa diajak bicara, boneka itu bisa bicara tentu dengan suara perutnya ya. Dia biasa mengisi televisi, juga diundang kemana-mana. Sang bapak ternyata lebih sayang kepada bonekanya ketimbang anak lelakinya. Nah, umur mereka sama, karena ketika anak itu lahir, si bapak ini mulai membuat boneka itu. Seret, ini inspiratif sebagai cerita psikologis. Menggumpal jadi ide, saya kembangkan menjadi cerpen berjudul Kamar Anjing. Sebuah film sequel 9.5 Weeks ya, itu film lama, adegannya yang sensual, artistik, menyiratkan ilham buat saya. Maka saya jadikan gagasan untuk sebuah cerpen berjudul Relung Telinga. Seorang penulis dari nulis aja dulu, Maya Dewi namanya, pernah membuat cerita jenaka tentang penjual jamu gendong. Ia tinggal satu kontrakan dengan beberapa teman. Dalam ceritanya itu, satu di antara mereka seorang wanita penghibur. Sentini, nama penjual bahan jamu itu, disarankan meracik jamu untuk kuat lelaki. Ada hubungan unik, namanya trisam, yang membutuhkan tenaga tambahan. Begitu cerita si tante itu. Saking lugunya, Sentini berkeliling besoknya ya sambil menawarkan jamu trisam gitu kan. Nah, saya yakin itu inspirasinya sederhana. Kemudian diolah menjadi kisah jenaka. Jadi, syaratnya apa untuk mendapatkan ide? Bukalah panca indera Anda, jangan biarkan semua lewat begitu saja. Dengan indera kita ya, ditemukan peristiwa, latar,
aroma, karakter manusia, bahkan firasat-firasat. Sering sekali ketika menemukan kelebat inspirasi atau mendapatkan gagasan dari hal-hal yang serangkai di kepala, justru kita berada dalam kepadatan pekerjaan. Mungkin juga di tengah perjalanan. Bisa jadi sedang rapat, bahkan sedang menonton sepak bola antar kampung, ya. Jangan lupa ketik di HP. Duk 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 duk, ya. Supaya tidak hilang. Di Dewi Lestari selalu menuliskan kata kuncinya pada selembar post-it, ya, tahu ya post-it. Lalu ditempel di dekat jangkauan tangannya. Di plafon mobilnya kalau dia sedang dalam berkendara atau di perjalanan. Di pintu dan dinding ruang kerjanya. Bila ada waktu, mestinya dapat dipindahkan ke laptop atau ke buku catatan. Kadang-kadang dibiarkan begitu saja untuk dibaca saat sedang memerlukan asupan gagasan. Masih susah juga mendapatkan ide? Diskusi deh sama teman-teman. Bisa juga dengan membaca novel dan puisi bagus seperti saran AS Laksana ya, menonton film, mendengarkan lagu seperti yang dikatakan Sapardi Djoko Damono apa coba, sang penyair imajis kita itu. Curi saja ide orang lain, tapi bukan bermaksud untuk plagiat ya. Mencuri itu maksudnya ya kita belajar dari buku-buku orang itu, menemukan nilai-nilai baru dari sana. Lebih karena memang tidak ada yang baru ya di bawah sinar matahari. Masih juga sulit, panggilah kenangan. Hanya seorang amnesia yang tidak memiliki ingatan terhadap masa lalu. Di masa silam, kita bertemu pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, ya kan? Menggembirakan atau menyedihkan. Kita rangkai-rangkai saja menjadi sebuah cerita. Karena semua cerita yang baik itu awalnya selalu dari diri sendiri. Karena yang menguasai persoalan itu. Nah, lupakan dulu tema. Yang penting ada gagasan untuk ditulis. Selamat menulis.